Tapi sekarang mancing itu udah nggak ada. Dulu yang mancing itu sekarang yang mancing hanya 10 orang. Karena apa? Nilainya habis. Keragaman hayati atau satwa liar itu penting dalam ekosistem, di mana posisi kita sama sebenarnya. Kita manusia ada di dalam ekosistem, satwa liar penting juga karena dia menjaga keseimbangan. Terus kalau di Indonesia apakah kita bisa menangkarkan? Ada penangkaran satwa yang ini. Nanti saat penangkaran begitu sudah turunan F2 sudah cucuk, itu statusnya sudah tidak dilindungi. Satwa liar itu penting, atau sahadi itu penting dalam ekosistem, termasuk itu adalah aset kita. Ke hutan Madiun merasakan kesegaran udaranya, melintasinya melihat berbagai keanekaragaman. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim kembali menyapa. Kali ini kita akan membahas bagaimana konservasi sumber daya alam di Madiun dengan penuh kepedulian. Pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Madiun ini dikenal memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di balik hijaunya hutan dan sejuknya udara pegunungan, ini tersimpan berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang kini masuk dalam daftar dilindungi. Namun ancaman alih fungsi lahan, kemudian perubahan iklim ini bisa jadi tantangan untuk menjaga keanekaragaman agar keberlangsungan satwa dan juga berbagai hayati ini masih terjaga di Kabupaten Madiun. Nah, sebagai upaya pelestarian pemirsa, pemerintah ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mendorong adanya penangkaran satwa dan tumbuhan dilindungi. Kita melihat bagaimana di Madiun, seberapa besar potensinya, satwanya, kemudian juga keanekaragaman hayati. Kali ini sudah bersama saya ada dua narasumber hebat yang pakarnya membahas terkait bagaimana upaya menjaga keanekaragaman di Kabupaten Madiun. Sudah bersama saya ada Bapak Puji Wahyu Widodo sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehat Pak Widodo? Alhamdulillah sehat. Dan kali ini juga ditemani Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun, ada Pak Agustinus. Sehat Pak Agus? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, saya ke Pak Widodo dulu ya, Pak Agus. Melihat potensi di Kabupaten Madiun, Pak Widodo, seberapa besar sebenarnya potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun? Terima kasih. Kami punya program mengenai pengembangan pariwisata yang ada di waktu itu nanti ada yang pernah kita sampaikan potensi itu tidak gemen-gemen. Nggak gemen-gemen. Itu media kita. Kita ngomong itu dulu. Ya. Kita fokus nanti yang kehutanan. Iya. Ya, alhamdulillah beberapa hari awal lalu kita ketemu. Apa sih kira-kira bantu pengembangan pariwisatanya Widas itu apa? Apa yang bisa dikembangkan dari wisata Widas? Kalau di jasa terangnya, apa sumber-sumbernya ada? Ada ini jaring-jaring kita. Kan Widas itu tepatnya. Wah, dulu kerajaannya ini ikan nila itu Widas. Di Widas? Iya. Nila itu sebenarnya kalau saya di Padang itu 12.000. Dulu Widas itu ramai tempat mancing, tempat tahun 91 sampai 90. Betul. Tapi sekarang mancing itu udah nggak ada. Dulu yang mancing itu banyak yang mancing dulu di Widas. Sekarang yang mancing hanya 10 orang. Karena apa? Nilainya habis.
Oh. Nilainya habis. Kenapa nilainya habis? Begitu 91 kelihatannya pengalian penjagaan itu beralih begitu. Sehingga masyarakat kalau udah jasanya nggak masalah. Jaring-jaring itu dia pakai kapal itu perahu. Jaring-jaring itu diambil. Oh. Sekarang dah begitu tahun 97 mana gitu masyarakat jaring itu dipasang mulai sore begini sampai mual pasang. Ikan nggak bisa jalan kemana-mana. Habis sudah Akhirnya ini yang membuat Wida sepi gitu ya Pak? tidak sepi. Potensi sebenarnya mereka dari pemancing itu sekarang yang mancing jadi kecewa. Jarang ada yang mancing. Dulu yang mancing dari Lamongan, dari Nganjuk, dari Magetan, jadi potensi ini kita sudah tekan ke Bupati dan Jasa Tirta, Kehutanan, Pemda harus kerjasama. Nah, harus ada sinergi ya berarti ya Pak? Pengairan ngurus nilai-nilai, kalau nggak mancing, nggak masang jaring, kita juga bisa ke masyarakat barang kita dapatnya kenal juga ya. Ya, Belum deh, mau. kalau gue gak jaring, Ya. kalau tidak gue UMKM kalau di bawah. Ya. Nek jaring jolo itu boleh, tapi nggak menguasai terus. Akhirnya mengurangi keanekaragaman, kemudian ikan-ikan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk perputaran ekonomi ini jadi hilang gitu ya Pak Widodo di Widas ini. Nah, kalau potensinya sebenarnya selain ikan nila di Widas ini apa Pak yang bisa dieksplor? Banyak makanya itu. Salah satunya dari itu. Apalagi ada aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus beberapa kemajuan kita nanti bisa punya usulkan beberapa hektar untuk kehutanan itu bisa sebagai apa bidang Penangkaran. Merak juga bisa. Iya. Sehingga itu menambah Animo masyarakat untuk datang begitu, antusias masyarakat untuk datang ke Kabupaten Madiun gitu ya Pak ya, dengan keanekaragaman yang terjaga. Jadi bagaimana kita ini bisa kalau gubernur meningkatkan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Widas ini kita harapkan bisa demikian. Kalau kita bisa memberikan salah satunya adalah potensi yang tidak semua orang tahu. Apa itu Pak di sana? Kalau ternyata ikan itu bisa dibeli, bisa di sate oleh masyarakat, bisa dikonsumsi. Dulu kita kan pentingnya ada banyak potensi ya berarti ya Pak di Madiun. dan nanti melalui potensi opo ya dipanjang dengan sesuatu ini untuk bisa menambah majunya Kabupaten Madiun. Daya tarik wisata untuk datang ke sampai tadi kampung pesilat. Sana selain ada budaya, seni tradisi, tapi juga ada kekayaan alam. Tampil dan menjadi masyarakat. Bisa jadi ekosistem ya, Pak Widodo. Oke, Pak Agus. Tadi disinggung sama Pak Widodo, ternyata di Kabupaten Madiun ini ada banyak potensi kah dari segi keanekaragaman hayati maupun hewan? Ya, secara ke hati kan. Kita bicaranya secara global bahwa selama ini kan sudah kenal bahwa Indonesia adalah negara mega
biodiversitas. Jadi keanekaragamannya yang sangat tinggi, itu bicara skala nasional. Demikian juga di tingkat wilayah di kabupaten. Juga sama, sebenarnya ada satwa-satwa tertentu yang memang endemik atau khas dari suatu Daerah. Bicara Madiun dan sekitarnya, itu ada merak hijau, kemudian ada selama ini burung yang konon menginspirasi lambang negara kita, Burung Garuda. elang Jawa. Ada. Juga ada di Madiun. Ada. Kemudian kijang, kemudian rusa, kemudian landak, kan banyak lagi potensi-potensi kehati yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya, termasuk potensi flora juga. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Wid, ya sangat bagus jika nanti itu bisa dikembangkan. Ada aturan terbaru 2023 tentang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2002. Itu tentang pengaruh kesamaan pengelolaan keragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi di instruksi itu sebenarnya Presiden menginstruksikan ke beberapa kementerian lembaga, termasuk TNI, Polri, pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, untuk ikut berperan serta dalam upaya konservasi keragaman hayati. Jadi di sini sudah jelas sesuai dengan amanat undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 untuk 32 Tahun 2024 tentang konservasi. Itu konservasi kehati semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, semua di situ. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua tentu saja dalam upaya konservasi keragaman hayati. Sangat potensial untuk dikembangkan. Jadi nanti di satu sisi jenis terkonservasi jenisnya, di sisi lain peningkatan ekonomi masyarakat juga meningkat melalui penangkaran dan lain-lain. Dan itu aturannya ada, sebenarnya tidak ada hal yang sulit. Mungkin itu Mbak. Oke, kalau yang dilindungi di wilayah Madiun apa saja Pak? Termasuk merak itu dilindungi. Termasuk merak hijau. Dan itu ada penangkarannya Pak di sini? Ada. Di merak hijau dilindungi, kemudian elang Jawa juga dilindungi. Terkait merak hijau sebenarnya menjadi kebanggaan sendiri karena merak hijau mempunyai hubungan budaya dengan reok. Reok di Madiun juga ada ya Pak, kelompok-kelompok reok ada. Jadi bahan dadak merak dari reok itu sebenarnya dari merak hijau itu. Bukan merak biru. Justru merak hijau ya? Merak biru sebenarnya substitusi aja yang diimpor dari India. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah merak hijau. Karena bulu-bulunya sangat indah dan seperti hologram. Ini kan menjadi pemicu atau bisa menjadi penyemangat kita bagaimana konservasi kehati bisa jalan, budaya juga terjaga. Ini sesuatu yang mulia menurut saya Pak. Kalau bisa kita kembangkan. Tapi Pak Agus, tapi kalau tadi menyinggung apa yang disampaikan Pak Widodo ini mungkin bisa jadi usulan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ketika kita satu case ya di Widas, ini sebenarnya ada berbagai potensi. Misalkan tadi ikan nila, tapi ternyata bisa dilihat masyarakat masih kurang sadar untuk menjaga. Apa langkah yang kira-kira bisa dilakukan untuk masyarakat bisa aware gitu? Ini kita harus menjaga. Ini menjawab apa yang disampaikan Pak Widodo tadi, Pak Agus. Baik, jadi memang itu. Konservasi perlu terus dikembangkan. Kemudian pada tataran regulasi sebenarnya sudah lengkap. Ya. Tapi pada tataran sampai ke masyarakat bawah itu memang perlu terus edukasi, melakukan sosialisasi, dan itu sebenarnya program-program yang sudah kami lakukan, sedang kami lakukan terus. Di antaranya adalah supporting dari Pak Wid. Oh, ini apa ini yang? Jadi dalam tahun ini itu di desa-desa di Kabupaten Madiun sudah banyak Pak Wid ya. Jadi dikumpulkan, kita melakukan sosialisasi tentang konservasi kehati. Itu sudah hampir semua desa mungkin perwakilan sudah kami lakukan. Itu juga sebenarnya dalam upaya memberi pengetahuan atau memberi wawasan kepada masyarakat bahwa ternyata kehati itu penting. Hal yang kedua adalah selama ini mungkin masyarakat kita semua tidak memahami kehati mengambil peran yang sangat penting di dalam ekosistem. Nah, itu tadi yang saya bilang, iya ada ekosistem. Seolah-olah kayak bilang nggak apa-apa, padahal satu unsur hilang, maka ekosistem akan hilang. Karena di dalam ekosistem ada hubungan yang rumit, yang kompleks, termasuk rantai makannya di dalam rantai
makanan. Iya. Bagaimana misalnya tikus tiba-tiba Punah. meledak, enggak, Oh, meledak. ini jumlahnya banyak. Artinya predator tikus berkurang dia, ada Ah. gangguan. Konsep ini yang seharusnya dipahami oleh masyarakat ya Pak Agus ya. Pelan-pelan makanya kami sedang melakukan terus meningkatkan sosialitas. Ya. Bahwa ternyata keragaman hayati atau satwa liar itu penting dalam ekosistem, di mana posisi kita sama sebenarnya. Kita manusia ada di dalam ekosistem, satwa liar penting juga karena dia menjaga keseimbangan. Itu yang perlu kita tanamkan. Menyinggung tadi sosialisasi Pak Widodo. Ini tampaknya difasilitasi oleh DPRD ya untuk sosialisasi ke masyarakat. Ya. Gimana responnya dan kegiatan sosialisasi ini seperti apa Pak Widodo? Sudah berapa desa ya, saya lupa. Iya. Mereka kita kumpulkan, kita berikan pengetahuan sesuai dengan aku tapi malah kurang ngerti Pak. Itu loh, maksudnya dilindungi ki piye? Nah, ini Dilindungi ki piye? jadi diskusi kita ini Pak Widodo. Ya kan jalan dilindungi. Tegasnya piye? Misalkan karena kalau kita bisa menangkarkan jalak begitu apa? Apa termasuk melanggar begitu ya? Ketika itu hewan dilindungi apakah melanggar undang-undang gitu ya Pak? Jalak wakilnya Sementara jalaknya banyak, kan orang juga beli jalak apakah itu termasuk hewan dilindungi gitu ya? Nah. Kita tangkarkan. Pemahaman terkait hewan-hewan dilindungi kepada masyarakat ini apakah sudah cukup masif Pak Agus? Nih dari Pak Widodo ini sebagai DPRD melihat salah satu tugas Pak Agus. Gimana Pak Agus? Baik, salah satunya sebenarnya itu yang kami sosialisasikan. Jadi, konservasi hayati itu ada dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Ya, tahun 90. ASDAE ya. Kemudian ada perubahan revisi Undang-Undang 32 tahun 2024. Itu menangkat. Kemudian aturan pelaksananya di situ ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Contoh, peraturan pemerintah, peraturan menteri itu mengatur bagaimana sih pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, baik yang dilindungi ataupun tidak. Dilindungi, oke. Ini menjawab ini Pak Widodo. Ya, kemudian ada lagi peraturan Menteri Lingkungan Hidup 106 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Di situ ada 906 Satwa yang dilindungi, tanaman dan satwa yang dilindungi. ya, itu yang dilindungi. Kemudian di situ juga sebenarnya kenapa sih satwa itu dilindungi? Maka kalau satwa yang dilindungi sebenarnya Pak dan apa namanya yang berbeda. Jadi populasi di habitatnya sudah mulai berkurang. Oh, itu yang akhirnya harus ada langkah pemerintah. Ya, mengalami penurunan yang drastis. Maka pemerintah harus segera mengambil langkah untuk dilindungi. Apakah satwa yang dilindungi selamanya dilindungi? Tidak juga. Begitu populasi sudah meningkat, ya status perlindungannya akan. Kalau tadi contohnya burung apa Pak? Jalak. Apakah ini termasuk dilindungi? Dilindungi, jadi burung merak, jalak, tadi elang. Itu dilindungi. Kemudian pertanyaannya, terus kalau dilindungi apakah kita bisa menangkarkan? Ada penangkaran satwa yang dilindungi. Nanti saat penangkaran, begitu sudah turunan F2, sudah cucu, itu statusnya sudah tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Ya, satwa yang bersangkutan, turunan F2. Oke. Disitulah makanya penangkaran juga punya dimensi untuk peningkatan ekonomi. Sekarang kalau hanya menangkar tapi tidak menghasilkan nilai ekonomi, Nah, apa? betul ya Pak Wid ya? Jadi begitu. Jadi nanti ada izin penangkaran, kemudian ada izin peredaran. Bisa Pak Wid, karena memang penangkaran dimaksudkan adalah satu sisi mengkonservasi jenis, yang kedua meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedikit kita singgung kebijakan Pak Widodo. Dari segi kebijakan daerah, kira-kira bagaimana perhatian DPRD secara spesifik terhadap isu konservasi alam, khususnya di Kabupaten Madiun? Itu kan kayak gitu. Kabupaten Madiun saya belum ada. Pelaksanaan ini sudah banyak ya,
perlindungan itu. Untuk Kabupaten Madiun kita masih belum. Secara spesifik itu belum ya? Belum. Tapi kita masih Tapi secara keinginan, Pak Widodo akan mendorong ini nggak untuk khususnya Kabupaten Madiun? Buat masyarakat kita memanfaatkan apa enggak menjadi keistimewaan suatu daerah. Menjadi suatu daerah bisa juga tempatnya jalan. Biar itu. Misal ini jadi satu tempat begitu ya? Nah, Dari segi hutanan, dari segi pengairan. Cuma melindungi ikan itu agar tidak dipasang jaring gitu. Ikannya ya untuk masyarakat, dipancing, dijolo boleh, tapi jolo itu gini, ya. Tapi jaring ini puasa gitu, ikan kena sendiri. akhirnya mengurangi ya Pak ya, jumlahnya secara signifikan begitu. Jadi pada dasarnya memang Pak Widodo akan mendorong Ya, bahwa di Madiun ini harus ada penangkaran khusus sehingga ini bisa jadi ciri khas di Madiun gitu ya Pak Wid ya? nanti makanya itu kita bikin proposal, lengkap, kemudian diajukan. Saya semuanya kan gubernur ya. Kita hanya lalu dari segi pengembangan UMKM nanti kita juga akan sampaikan ya korporasi itu kan kita Diskusi. dari segi apa bangunan, Infrastruktur. jalan, perlu diperlebar, piano, nanti kan berkembang. Ya, Itu merupakan satu kesehatan proposal yang kita ajukan ke kita pemerintah usulkan, provinsi. Kita usulkan ke Oke. Concern sekali Pak Widodo untuk melihat bagaimana menjaga potensi di Kabupaten Madiun. Tapi Pak Agus, kita ke Pak Agus dulu ya Pak Wid ya. Apakah sejauh ini BPKSDA ini sudah melakukan pengawasan secara signifikan, khususnya untuk masyarakat Madiun, untuk satwa-satwa atau tanaman-tanaman yang dilindungi? Apakah mereka sudah cukup aware ketika tadi sudah dilakukan sosialisasi secara masif, Pak Agus? Baik, jadi memang salah satu fungsi tugas pokok kami yaitu selain pengelola kawasan konservasi yang ada 5 kalau di wilayah Madiun, kita juga melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di 16 kabupaten kota, termasuk Madiun. Oh, Nah, jadi disitulah ada in situ yang dalam kawasan konservasi, ada ex situ itu juga menjadi tanggung jawab kami, termasuk transfer pengetahuan, pengertian kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami satwa liar itu penting, atau hati itu penting di dalam ekosistem, termasuk itu adalah aset kita, aset bangsa Indonesia yang di tempat ini belum tentu ada, karena banyak jenis-jenis yang sangat sehingga melalui sosialisasi yang terus, termasuk yang difasilitasi oleh Pak Wid, di provinsi, kami juga menggandeng mitra. Jadi kami punya mitra, salah satu contohnya adalah Jaga Satwa Indonesia. Jadi kami melakukan edukasi dari tingkat TK, SD, SMK, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi kami berjenjang ya Pak sosialisasinya? kami sudah masuk ke perguruan tinggi juga. Kalau di perguruan tinggi dan kuliah umum, kalau di tingkat sekolah TK sampai dengan sekolah tingkat atas, kita melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu juga dalam rangka memberikan pengetahuan bahwa satwa itu penting. Harapannya nanti ke depan, kan kita kan ada bonus demografi, di mana generasi muda sangat banyak. Bonus demografi. Ya, generasi muda inilah nanti ke depan diharapkan ke hati itu semakin terjaga. Nah, Ini itu Mbak. Oke, Pak Wid, dari sisi kebijakan dan anggaran ini kira-kira bagaimana dukungan pemerintah provinsi secara spesifik ya terhadap
lembaga seperti BPKSD? Karena kan kalau kita melihat ini yang dilaksanakan sudah cukup banyak untuk menjaga keanekaragaman hayati, Pak Wid. Tapi yang jelas sudah berjalan sesuai dengan tak. Tapi yang jelas yang kita harus jalan anggarannya harus Secara spesifik. Tapi dukungan DPRD ada ya, Pak? dukungan DPR jelas ada. Dan nanti itulah yang kita harapkan kalau misalnya ketemu panjenengan itu bisa kita usulkan lah gitu ya. Ya. Tapi sih contohnya tumbuhan Yang dilindungi. yang ini kayak apa? Contohnya tumbuhan apa? Kalau tanaman, Pak Agus. Tanaman kan anggrek, dilindungi. Anggrek termasuk dilindungi ya? Ini anggrek tertentu, tidak semua anggrek. Oh, ini penting ini Pak Wid ya, biar diketahui masyarakat ya Pak Wid. Kalau yang satwa banyak kan ini ada kijang, mungkin ada rusa timor, ada merak, elang, kemudian kakatua kecil jambul kuning, semua banyak yang ada di Jawa. Karena seperti kakatua juga Pak Wid, itu ada di Indonesia dan 7 jenis. Yang 3 ada di Papua, kakatua raja. Yang di kita kakatua kecil jambul kuning. Bahkan ada yang endemik Pulau Masa Kambing di Sumeneb. Itu Oh. kakatua kecil jambul kuning. Hanya ada di situ. Kakatua itu. Di tempat lain nggak ada. Itu yang disebut dengan endemik. Oke, nah ini Pak Wid, beberapa satwa dan juga tanaman yang dilindungi. Kira-kira potensi apa yang bisa digali ketika Pak Wid sudah mengetahui ini? Apakah masyarakat Madiun menurut Pak Wid ini sudah cukup sadar bahwa harusnya yang dilindungi ini tidak dipelihara, Harusnya yang dilindungi ini tidak dipelihara. tapi ditangkar karena ada perizinannya? Iya, Orang dilindungi dipelihara kalau ditangkar oleh betul, boleh kalau ditangkar. Ada perizinannya ya Pak Agus? Ada. Bisa saya nyambung sebentar. Boleh. Jadi begini, aturan tadi kan ada aturannya tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran, Ya. pemeliharaan kesenangan. Oh ada ya spesifik ya? Ada aturannya. Kemudian perdagangan, peragaan. Sebagai contoh begini Mbak Delinda, seandainya Pak Wid mempunyai penangkaran. Penangkaran tujuannya adalah untuk pengembangbiakan. Itu ditonton nggak boleh. Ditonton, Nggak boleh. dipertontonkan atau buat sirkus? Wisata nggak boleh. Buat wisata nggak boleh, karena memang tujuan Pak Widodo adalah untuk mengembangbiakan. Tapi ada jalan keluar lagi. Bagaimana kalau penangkaran itu juga bisa ditonton? Maka harus mempunyai izin peragaan. Oh. Sehingga nanti yang khusus penangkaran ada, yang untuk diragakan orang bisa melihat ada. Keterkaitannya dengan wisata, bisa jual tiket untuk pengembangan wisata ekonomi lokal. Contohnya yang tadi peragaan itu, bukan yang penangkaran. Ya, Itu Pak. Itu. dipahami. Aturan itu sudah memadai. Hanya kita memang perlu sosialisasi. Saya ambil ilustrasi begini Pak Wid. Orang berkendara harus punya SIM. Betul. Dia kan punya mekanisme. Ngurus ini, tapi orang akhirnya bikin juga. Karena harus naik motor, harus naik kendaraan. Betul. Sama di perizinan juga sama. Nggak ada yang sulit. Kalau memang ditempuh, ada tahapannya, tahapannya pasti akan Bisa. legal. Itu sebenarnya urusan sederhana. Oke, Pak Wid sebenarnya berarti kalau tadi menjawab rasa penasaran Pak Wid, kayak tadi burung jalak banyak yang menjual gitu. Sebenarnya in case boleh, asalkan dia paham terkait aturan perizinannya untuk apa, apakah dia untuk penangkaran hanya untuk pengembangbiakan atau untuk potensi wisata dipertontonkan, itu harus ada Dan izin. asal usulnya jelas. Itu juga sih yang penting. Iya Pak Wid, Seperti yang sudah dilarang, tidak dilarang. itu kan dilarang itu ya. Kalau kita menangkalkan itu, ada jaga. Ya, semakin banyak jumlahnya ketika ditangkar, Jual oleh orang. dijual boleh atau tidak? Oh, ketika Yang si turunan F2 tadi. kalau sudah cucu boleh nih Pak Wid. Itu ya.
masyarakat itu cocok jagai yang mau disate diwi. Oh, masyarakat boleh membeli, boleh. Asal itu turunan sudah S2. Sudah cucu. Justru itulah fungsi dari penangkaran. Dan maksudnya Cek bapak ke mbak berarti kayak apa gitu. Bapak sama mbahnya nggak boleh dijual ya, Pak? Nggak boleh, itu kan memang indukannya. Indukannya nggak boleh dijual, Pak Wit. Hanya bolehnya adalah yang anak-anak itu cucu-cucunya. Begitu, Pak Makanya Wit. itu loh. Kalau kita bisa mengembangkan, Bisa. jangan orang. Tapi kira-kira kolaborasinya nanti akan seperti apa, Pak Wit? Ketika ini sudah menjadi satu ekosistem ya, ketika penangkaran sudah besar, kemudian disetujui oleh Gubernur, Kabupaten Madiun ini akan dibawa seperti apa? Nanti gue taruh bupati aja. Iya, kalau Pak Wit ini seperti apa? Aku penting saya punya ide seperti ini. Nanti ya berdirapati bupati, jasanya tak kehutanan apa-apa. Punya usulan seperti ini, proposal ke duitnya, yo, kita belajar apa yang kita. Berarti Pak Wit melihat bahwa sebenarnya potensi di Madiun ini bisa mendatangkan ekonomi cuan untuk Madiun, Pak? Yang jelas, yang hebat. Oke. Semuanya ya demi masyarakat kan. Ya kita harapkan UMKM itu bisa. Sosialisasi ke masyarakat masih akan dilakukan nggak Pak untuk Ya. kesadaran mereka? Ya, kalau itu bisa kita lakukan. Oke, Pak Agus, kira-kira setelah ini kan Pak Agus sosialisasi langsung ya ke masyarakat yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jatim, apakah mereka sudah cukup aware, Pak? Seberapa prosentasenya ketika mereka belum tahu sekarang menjadi tahu, apakah jadi banyak yang ngurus perizinan? Nah, indikatornya itu Mbak. Jadi sosialisasi itu memang sangat penting. Manfaatnya juga masyarakat jadi tahu yang tadinya belum tahu kombinasi gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau peraturan undangan kan begitu diundangkan di lembaga negara kan semua wajib tahu. Itu kan tapi pada prakteknya kan masyarakat memang tidak semua bisa menyambung itu. Sehingga tugas kita untuk mensosialisasikan. Salah satu hal yang signifikan dari sosialisasi itu ya kadang-kadang masyarakat sudah ada yang melihara kata lindungi. Itu dia sudah mendapatkan sosialisasi sehingga dengan kesadaran sendiri menyerahkan kata itu. Ya, diserahkan ke kami, biasanya ke damkar juga, dari damkar ke kami sehingga nanti kami tangani satwa itu. Bisa dirilis lagi ke alam. Kalau memang bisa langsung dirilis, tapi kalau enggak kita rehat dulu. Itu salah satunya itu. Kemudian jika ada konflik satwa juga masyarakat tahu akan menghubungi kami. Nah, ada konflik satwa, misalnya monyet ekor panjang, turun nih ke lahan pertanian. Kami akan turun nanti sekalian sambil melakukan sosialisasi. Kemudian mengajak pemerintah setempat, dinas lingkungan hidupnya, kemudian damkarnya, sambil sosialisasi tentang aturan bahwa dengan Impres 1 2023 sebenarnya tanggung jawab pengelolaan kelestarian dari KH itu bukan hanya Kementerian Kehutanan, semua termasuk pemerintah pusat, provinsi, daerah, masyarakat. Mungkin itu Mbak, sangat banyak. Pak Wit, singkat apa pesan untuk masyarakat ajakan menjaga keanekaragaman hewan di Madiun, Pak Wit? Seimbang. Ya, terjaga dan bisa tentram para karena seimbang ya banjir dan sebagainya. Kesimpulan itu perlu untuk masyarakat Madiun. Mari kita Terima kasih banyak Pak Wit, Pak Agus, diskusi kita hari ini. Semoga ini bisa dicatat oleh masyarakat, pesan langsung dari Pak Widodo bahwa mari kita menjaga alam kita, menjalankan aturan yang sudah berlaku. Karena memang ketika kita mengusik salah satu satwa, ini akan berdampak pada ekosistem, termasuk kita manusia masuk dalam ekosistem sebagaimana tadi dijelaskan Pak Agus. Dan pesan Pak Wit, mari kita menjadi masyarakat Madiun
yang sadar untuk menjaga keanekaragaman di Kabupaten Madiun. Terima kasih Pak Widodo, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Pak Agus juga terima kasih untuk terus menjaga keanekaragaman di Indonesia bersama teman-teman. Pemirsa, saya Belinda Firda, nantikan episode yang lainnya dengan berbagai topik yang lebih inspiratif dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Widodo, matur nuwun sanget. Pak Agus terima kasih, pangapunten, matur nuwun.